Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama aku Muhammad Fadli Faras dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Jadi di video kali ini aku mau jelasin tutorial atau langkah-langkah gimana sih cara nge-setup Python, library, dan instalasi code editor. Langsung aja kita masuk ke materi instalasi versi Python. Jadi menginstal Python di laptop itu sangat penting karena kode editor itu fungsinya cuma sebagai tempat menulis program, sedangkan Python-nya ini tuh berperan sebagai interpreter yang menerjemahkan kode menjadi instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer, teman-teman. Untuk fungsi utama dari Python sendiri itu sebagai interpreter ya, teman-teman, yang menerjemahkan kode program menjadi perintah yang dapat dipahami oleh komputer, sehingga program yang kita tulis itu dapat dijalankan dengan benar, teman-teman. Jadi kita lanjut di kode editor. Apa itu kode editor? Kode editor adalah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode program. Jadi dari Python tadi itu dia kayak bahan-bahannya, teman-teman. Ibaratnya seperti bahan-bahannya. Lalu untuk kode editor ini tuh alat-alatnya, teman-teman. Jadi bahan-bahan tadi tuh dimasukin ke kode editor, lalu kita program sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah instruksi yang kita inginkan, teman-teman. Fungsinya mirip seperti Notes atau buku catatan khusus untuk programmer, tapi dilengkapi fitur yang mempermudah penulisan kode seperti penyuatan sintaks, autocomplete yang semisal kita ngeprogram, kita ngetik terus si program ini tuh ada autocomplete-nya, teman-teman, buat kita biar cepet buat ngodingnya, teman-teman. Terus ada pemeriksa kesalahan atau error checking, lalu yang terakhir ada tombol run atau terminal yang bisa menjalankan kode itu langsung di editornya, teman-teman. Jadi nggak usah keluar di terminal laptop, di kode editor ini tuh udah ada terminalnya sendiri, teman-teman. Lanjut. Oke, di sini ada membaca dan menulis file teks di Python. Python itu bisa membuka, membaca, dan menulis file teks menggunakan fungsi bawahan open. Nah, open ini tuh codingannya atau programnya itu seperti ini ya, teman-teman. Open, nama underscore file, txt, mode. Parameter mode menentukan cara file digunakan. Jadi, di sini tuh ini ya, teman-teman, kayak alamat atau jalurnya. Jalur alternatif, ada dua, jalur alternatif dan jalur absolut. Buat jalur alternatif tuh kita pakai nama filenya. Sedangkan untuk jalur absolut itu kita pakai alamat dari filenya, teman-teman. Lalu di sini ada mode. Mode itu R artinya membaca atau read. Lalu jika kita pakai R, di sini kita tulis R. Kalau W atau write itu menulis, teman-teman. Jadi membuka file untuk menulis jika file sudah ada isinya akan terhapus. Jadi misal di filenya itu udah ada isinya, jadi dia bakal dihapus dan diisi dengan data dari write ini, teman-teman. Dan terakhir ada A atau append, itu fungsinya untuk menambah, teman-teman. Jadi dia hampir sama kayak write, cuman si append ini tuh dia nggak menghapus program yang udah ada, teman-teman. Jadi dia hanya menambahkan data ke dalam file. Oke, lanjut. Oke, di sini ada tips manajemen proyek lokal. Jadi ini adalah tips-tips buat kita agar bisa lebih efisien dalam manajemen proyek lokal ya, teman-teman. Yang pertama ada buat folder proyek terpisah untuk setiap program. Jadi kita bikin foldernya sendiri-sendiri ya, teman-teman. Gunakan nama file dan variabel yang jelas, simpan versi program secara berkala, tambahkan komentar atau komen ya, teman-teman. Pisahkan file berdasarkan fungsi, gunakan virtual environment, lalu lakukan backup proyek secara rutin ke flash disk, teman-teman. Ini adalah contoh proyek yang menerapkan tips-tips tadi, teman-teman, yang sudah efisien manajemennya. Nah, di sini ada library ya, teman-teman. Library, apa itu library? Library adalah kumpulan modul atau fungsi siap pakai yang dibuat untuk mempermudah proses pemrograman. Dengan library, kita tidak perlu menulis kode dari nol, cukup memanggil fungsi yang sudah tersedia. Jadi, dalam misalnya Python nih, teman-teman. Python tuh punya banyak banget library-nya, teman-teman. Dan masing-masing library itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi, kita tinggal panggil fungsi di dalam library. Misalnya, aku mau panggil fungsi timesleep dari library time gitu. Seperti itu, teman-teman. Fungsi utama mempercepat pembuatan program, menyediakan fitur tambahan, dan membantu menjaga konsistensi dalam kode. Juga mempermudah kerja tim, ya, teman-teman. Oke, di sini ada jenis-jenis library. Pertama ada library time, dia yang berhubungan dengan waktu ya, teman-teman. Seperti ini. Lalu ada library random, dia menghasilkan angka acak ya, teman, atau datanya itu acak sesuai namanya, dia random. Oke, terus ada yang namanya library OS untuk berilustrasi dengan sistem operasi. Dia jadi di library OS ini tuh, fungsi di library OS ini tuh ada fungsi yang bisa berhubungan dengan folder atau melihat file atau menghapus file. Jadi dia bisa bikin new folder, bisa di sistem operasi dia bisa bikin new folder, sama dia juga bisa menghapus dan mengecek apakah file ini tuh terdapat dalam projectnya, teman-teman, operasi. Oke, langsung aja kita coba di mulai dari instalasi sampai ke pembuatan programnya ya, teman-teman. Oke. Oke, baik teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi aku bakal jelasin
langkah-langkah cara buat kita download si Python-nya dulu ya teman-teman. Sebenarnya ada beberapa instalasi yang harus kita download dulu teman-teman. Yang pertama itu yang pasti ada Python-nya dulu. Terus nanti kita download beberapa editornya teman-teman. Ini kita pakai yang 3.10, 11 ya teman-teman. Ini terus untuk beberapa editornya itu ada Visual Studio, PyCharm, Windsurf, sama Cursor ya teman-teman. Kurang lebih seperti kayaknya itu. Mungkin nanti kalau ada lebih lagi bakal aku tambahin teman-teman. Tapi untuk tutorial ini kita bakal fokusnya ke PyCharm ya teman-teman. Sama nanti kita coba di beberapa editor kayak Visual Studio, Cursor, sama Windsurf itu nanti kita coba semua ya teman-teman. Jadi di sini aku mau ngasih tutorial cara buat nge-download si Python-nya ini teman-teman. Nah, oke, yang pertama itu sebentar teman-teman. Nah, di sini udah muncul filenya teman-teman. Ini kalian bisa download aja di ini Windows Installer yang ini ya teman-teman. Yang recommended ini. Kalian klik aja di sini. Ini dia bakal otomatis nge-download di sini teman-teman. Oke, sambil nunggu kita download ini sekalian ya teman-teman. Si PyCharm sama VS Code ini. Oh, ini udah ke install teman-teman. Oke, kita coba buka dulu ya teman-teman. Kita upgrade aja teman-teman. Kita ikutin langkah-langkah yang dikasih sama wizard setup ini. Kita tinggalinnya aja ya teman-teman. Kita sambil download yang ini. Save all. Oke, ini kita download aja teman-teman. Di Python-nya. Ah, ini sudah masuk ya teman-teman. Oke, ini seperti ini kita tunggu aja teman-teman. Semua kita di VS Code-nya teman-teman. Sebentar. Oke teman-teman, sambil kita nunggu si Python sama PyCharm-nya yang lumayan gede ya teman-teman. Kita sambil download si Visual Studio Code-nya ya teman-teman. Buat cara downloadnya ini kalian tinggal pencet ini aja teman-teman. Download for Windows. Jadi dia bakal otomatis. Nah, seperti ini teman-teman. Dia bakal langsung masuk ke sini ya teman-teman. Ya gini aja. Terus kita ada lagi yang namanya Cursor sama Windsurf. Tapi mungkin kita fokus ke ini dulu teman-teman. Oh ya, sambil nunggu sebentar teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini kayaknya udah selesai ya teman-teman. Ini udah jadi kalau udah kayak gini, dia udah terpasang di terminal kita. Jadi kita cek aja di sini teman-teman. Kita ketik cmd, terus kita ketik Python spasi version. Seperti ini ya teman-teman. Berarti ini versi Python kita udah yang seperti ini teman-teman. Sebenarnya aku udah pernah install Python. Cuman ini tadi aku install lagi ternyata nggak keganti ya teman-teman. Berarti dia ngambilnya yang versi terbaru teman-teman. Tapi kalau udah kayak gini berarti dia udah terpasang teman-teman. Ini kita bisa pakai kayak gini. Gini mungkin aku coba-coba aja teman-teman. Ini. Tuh. Mungkin harus pakai editor ya teman-teman. Sebentar. Iya benar teman-teman. Jadi kita masuknya ke terminal yang Python ya teman-teman. Ini kita open. Kita bisa jadi kita bisa kalau kemarin-kemarin kan kita nge-run program tuh pakai servernya Replit ya teman-teman. Kalau ini kita pakai server kita sendiri teman-teman. Jadi ini kita tinggal langsung bikin programnya aja. Di sini kita udah bisa nge-run programnya teman-teman. Atau ngasih input dari laptop kita sendiri teman-teman. Nah, seperti ini. Dia print hello, dia bakal munculin hello ya teman-teman. Oke mungkin seperti itu. Kita tunggu buat penginstalan si ini teman-teman. PyCharm sama oh ini yang tadi ya.
sebentar teman. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya ada editor yang namanya ini ya teman-teman, Windsurf. Dia udah ada AI-nya, jadi kita itu lebih mudah buat memprogramnya teman-teman. Kita tinggal masukin prompt dan si AI-nya itu bisa ngasilin output sebuah program yang udah jadi buat kita teman-teman. Jadi kita tinggal prompt aja. Tapi kalau kita pakai cara manual juga bisa, tapi ini lebih ke AI-nya ya teman-teman ya. Invaluable AI Developer Assistant. Ini untuk downloadnya kalian klik ini aja teman-teman. Dan ini download for X64 ya teman-teman. Kita download semua aja buat editor-editornya. Terus yang terakhir ini ada kursor teman-teman. Sebentar kita kursor ini ya teman-teman. Kalian bisa ketiknya kayak gini biar dia munculnya yang sesuai ya teman-teman. Soalnya ada banyak. Di sini kita pakainya Windows teman-teman. Berarti kalau Windows downloadnya lewat coba ini teman-teman. Ini teman-teman. Dia bakal muncul kayak gini. Kalian bisa klik aja di sini. Nah ini teman-teman. Windows X64 dan Windows User teman-teman. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini mungkin nggak usah diabaikan ya teman. Soalnya ini ada yang sistem sama user. Kalian pencet aja yang ini teman-teman, download for Windows. Nanti dia bakal otomatis masuk juga ke list download kita teman-teman. Ini aku tadi juga udah ngeklik ya teman-teman. Jadi dia udah masuk ke store. Kita lihat ini. Kalau ini ada dua teman-teman. Kita lakukan satu. Nah ini sambil kita menunggu 4 jam, mungkin kita tunggu sampai instalasinya berhasil semua ya teman-teman. Oke. Ya teman-teman ini udah terinstall semua. Buat Visual Studio Code-nya ini aku udah ada ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau download, kalian tinggal ikutin aja step-step dari wizard setup-nya teman-teman atau installernya itu tinggal kalian next sama kalian set atau agree persyaratannya aja. Nanti tampilannya bakal seperti ini ya teman-teman. Maaf ini program aku sebelumnya. Jadi di Visual Studio Code itu kalian bikin ini ya teman-teman. Sini deh. Di sini kalian bikin new folder, test case, seperti ini. Terus dari Visual Studio itu kalian open foldernya teman. Nah, ini kan ini ya teman. Kita select foldernya, dia bakal, nah tampilannya bakal seperti ini teman-teman. Ini untuk membuat new filenya kalian pencet ini aja. Terus apa ya? Ini. Nah ini dia udah siap buat di program ya teman-teman. Sebelum itu aku mau jelasin buat ini PyCharm kita kan udah nih teman-teman. Kita udah download Windsurf, Cursor sama PyCharm sama Visual Studio tapi aku udah ada ya teman-teman. Jadi nggak usah. Ini kita install dulu teman-teman di installernya. Oke, nanti kita bakal pakai ini ya teman-teman. Project kita yang ada di Replit. Kita copy paste aja di sini. Ini yes. Dan jelas aja teman-teman. Nah ini buat lokasi ya teman-teman sebenarnya nggak usah ini sih. Cuman aku biasanya taruhnya di D teman-teman. Nah, belum ada ya. Oke, kita bikin folder baru aja teman-teman. Sebentar, mungkin aku ini dulu. Ya teman-teman, di sini kita browse. Sebentar, kita browse. Ini bebas ya teman-teman. Kalian mau taruh di mana bebas. Nah, aku taruh di sini ya teman-teman. Kita next. Ini kayak desktop shortcut.
Kalau yang lain nggak usah nih. Next. Sebentar teman. Untuk yang ini tuh kita, ya teman-teman, jadi ini ada ternyata di ini tuh dicentang semua ya teman-teman. Di update konteks menu, create access nya kita pakai .py, sama update tab-nya ini kita harus admin ya teman-teman. Nah ini jadi kita centang semua aja teman-teman. Oke, udah benar, benar. Nah ini kita install langsung aja teman-teman. Kita tunggu dulu, bentar teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai ya buat instalasinya. Kita langsung klik ini aja, run Python, sama kita finish. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Ini di confirm aja, terus kita tunggu. Oke, ini di follow aja ya teman-teman. Nah di download, yes. Import settingnya ini aku skip aja teman-teman. Nah untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di PyCharm 2025 ini, jadi kita di sini ada customize juga. Jadi kalian bisa mengubah tema, terus ini ada language-nya kita jadi English, Caribbean. Ini belum di spesifik ya teman-teman. Buat ukuran font sama ini juga bisa diatur ya teman-teman. Oke, ini mungkin untuk customize-nya, buat project kita coba ini teman, buat project baru, ini project di sini. Project sini bisa diubah nggak sih? Itu share, nggak masuk ke situ ya. Nah, mungkin aku pengen ubah teman-teman di sini. Ini bikin ini project. Hmm. Oke, kita ini udah ada Python version juga ini. Ini yang tadi sebenarnya bukan yang tadi aku download sih, soalnya dulu aku juga udah pernah download Python, jadi mungkin itu yang dulu ya teman-teman. Dan ini yang lebih lebih baru daripada yang tadi, jadi mungkin yang pakai yang ini teman. Kita lihat aja. Oke, ini apa teman-teman? Yes. Oh, tapi ini berbeda dari yang tadi. Oh, ini teman. Jadi kita pakai ini file, kita pilih yang Python file teman. Kita kasih nama mungkin yang seperti ya, seperti ini teman. Kita tunggu dulu. Oke, nah di sini udah programnya udah bisa dieksekusi ya teman, atau bisa dikerjakan. Jadi ini kita tinggal kasih programnya aja. Mungkin aku mau coba di sini. Hmm. Oh, di sini juga ada ininya teman. Jadi kayak di Rapid dulu itu bisa auto fill seperti ini teman. Buat enternya pakai tab ya teman. Aku mau bikin hello world. Oke, kita run teman. Runnya kita pakai ini atau shift F10 nih. Terminalnya di sini ya teman. Sini mungkin kita coba cek di CMD-nya juga ini. Hmm, kalau kita dari ini teman. Oke, kita ulangi teman. Oke, ini berarti ini kenapa teman? Buat connect-nya sih itu di juga teman. Ya, harusnya connect di sini. Soalnya ini kan dia editor ya teman. Buat terminal itu tetap terminal dari laptopnya juga masih sama gitu teman. Ya mungkin seperti ini teman-teman. Oke, sebentar. Oke teman-teman, jadi kan ini tadi udah aku coba di file charm-nya udah keluar ya teman-teman. Dia udah keluar terminalnya, hello world. Ini dia udah keluar outputnya juga hello world ya teman-teman. Sekarang aku mau coba nih di Visual Studio.
Ini aku juga udah tadi pakai new folder ya teman-teman. Sini di tes PY ini. Nah, sebelum kalian tes PY ini tuh, kalian bisa di sini ada yang namanya extension teman-teman. Di extension ini, tapi aku udah ini sih teman-teman, udah pernah install. Ya di sini udah install. Jadi kalau kalian belum install, bisa diinstal dulu extensionnya. Terus di sini aku mau coba eh ini teman-teman. Aku mau coba program sederhana aja. Sini print dan burung. Ada anu nggak? Nggak ada ya. Mau masnya buat ini teman-teman. Biar ngetiknya. Ini terus kita run ya teman-teman. Nah, sini udah keluar teman-teman di terminalnya Hello World ya teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini berarti editor ini tuh udah bisa dibuat program teman-teman. Jadi dia udah siap buat dikasih program gitu teman-teman. Terus oh ya di sini tuh di VS Code ini tuh ada AI-nya juga teman-teman. Jadi kita bisa kasih prompt buat si AI ini tuh bikinin program buat kita teman-teman. Kita coba ini, program penjumlahan sederhana. Ini coba ya teman-teman. Oh, ini harus harus ini harus ya. Sebentar teman-teman, mungkin aku loginin dulu ya biar ini ternyata dia harus login akun. Teman-teman, jadi ini udah aku sign in ya teman-teman di akun GitHub-nya. Ini udah keluar juga dari AI-nya, program penjualan sederhana dia udah bikin ini teman-teman, udah bikin programnya. Kita coba aja di apply to test.py. Ini kita kecilin kali ya teman-teman. Nah, ini kita run aja teman-teman. Oke, masukkan angka pertama, kita masukin 12 ya teman-teman. Angka keduanya 37. Nah, jadi hasilnya 12 tambah 37 sama dengan 49 teman-teman. Dan di sini tuh dia pakainya float jadi angka koma itu bisa ya teman-teman. Itu mungkin seperti ini teman-teman buat di AI di Visual Studio Code. Aku mau lanjut ke instalasi dari tadi kan kita udah ini ya teman udah install Python sama PyCharm sama Visual Studio juga kita udah nyoba. Sekarang aku mau bikin instalasi buat Windsurf-nya teman-teman. Ya kurang lebih kayak ini kita set aja ya teman-teman agreement-nya. Ini aku masukin ke ini aja. Ini bebas ya teman-teman. Kalian boleh ini masukin ke mana aja. Cuman aku lebih ke yang D ya teman-teman. Sebentar aku bikin ini. Oke teman-teman, jadi ini udah aku bikinin filenya. Kita langsung masukin aja ke lokasi yang kita inginkan teman-teman. Yang ini kita next saja teman-teman. Yang next. Hmm, mungkin gini aja teman-teman. Kita desktop menu ya. Kita install. Kita tunggu sebentar teman-teman. Sama sekalian kita install buat si ininya ya teman-teman. Cursor. Klik aja yes. Ini sama kayak tadi ya teman-teman, kita di stop aja, kita next. Ini kita masukin ke folder yang kita inginkan teman-teman. Next, next, yang desktop depan aja teman-teman. Next, install ya teman-teman. Ini yang Wednesday-nya udah ya teman-teman kita finish. Oke, untuk Wednesday-nya sendiri tuh kayak gini teman-teman tampilannya. Untuk sedikit kita get start, kita fullin aja teman-teman. Ini sama kayak tadi ya teman-teman, set upload. Kita next aja deh. Oke, kita next. Ini buat tema ya teman-teman.
kita bisa pilih Monfy, like ini putih, dark, sama ini kayaknya dia, oh ada ini juga teman, ada bis, keren kan. Ini ada dark, ini ada dark high contrast juga tuh. Ini hitam banget ya teman. Ini hitam biasa. Oh, ada merah juga teman-teman. Keren kan teman. Tokyo Stone. Gila. Blue. Ini kita pakai yang dark aja teman-teman biar lebih enak juga dilihat. Mana tadi? Nah, ini. Kita next. Oke. Nah, ini daftar dulu ya teman-teman. Kita bikin account. Kita tunggu dulu teman-teman. Let's set your account. Oke, first name Fadli. Hmm, ya, bentar nih. Kalau ini bisa hilang ya ini. Barrier-nya. Platform itu. Kita centang udah semua. Kita apa ini aja teman. Send ikut coba deh, ini aja deh. Ini kita klik aja teman-teman buat langkah-langkah ini. Bentuknya. Ini juga udah teman-teman. Nanti kita lanjut ke kursor. Oke, open. Hai Fadli, let's go. Oke. Hmm, ini keren juga ya. Oh, ini juga sama kayak Visual Studio ya teman-teman. Jadi kita harus bikin folder juga saat ini namanya. Kita bikin folder baru deh. Di sini aja ini. Folder namanya test Windows. Oke, kita open folder. Oke, ini ya teman. Yes, access. Oh, dia ini ya teman-teman. Mirip banget kayak ini. Kayak si Visual Studio. Ini juga ada ininya teman-teman, extensionnya. Ya mungkin kita coba di ini ya teman. Misalnya sebentar. Nah, kita harus ini dong, membuat ini yang baru dulu. Sebentar ini. Oke teman-teman, jadi kita perlu menginstal extensionnya dulu ya teman-teman. Karena kan ini belum ada ininya. Oh, di sini juga udah ada nih. Baik kan kita bisa langsung install dulu aja ya teman-teman. Setelah sudah bisa install, oke dia lagi installing. Mungkin kita sambil ini ya teman-teman, kita finish yang kursor sambil nunggu instalasi Python di OneShot ya. Ini juga kayak gini ya teman-teman. Dia harus harus daftar lagi sama kayak gini sih yang tadi. Bentar, dia lagi loading ya teman-teman. Aku cukupin dikit ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini udah ada continue with Google. Kita mau continue with Google aja. Ya di GitHub juga bisa sih. Jadi kita pakai Google aja. Ini lanjutkan. Ini kita tutorial buat instalasi aplikasi-aplikasi editor ya teman-teman. Kita continue. Oh yes, login. Oh, udah ya. Ini berarti udah ya. Oh udah benar. Buat import form dashboardnya ini tuh sebentar nih. Buat import si dashboardnya itu di ini berbeda ya teman-teman. Sebentar. Nah, oke teman-teman. Jadi buat si kursornya itu kalau kalian udah daftar, udah login, dia bakal munculnya tampilannya kayak gini teman. Buat import from VS Code ini tuh ternyata sama teman-teman kayak yang tadi kita kan
kita skip semua ya teman-teman. Buat di Visual apa PyCharm semua yang di OneShot itu kan tadi ditanyain juga mau import from VS Code tapi kita skip ya teman-teman. Terus ini ada key bindingsnya, dia buat memilih profil buat keyboard shortcutnya itu kita pakai yang VS Code, buat bahasa chatnya kita pakai English, untuk short komponen ini kita langsung tanding aja teman-teman. Ini ada temanya ya teman-teman. Kita mau pakai tema yang dark, midnight, berkontras, light. Jadi aku lebih rekomend yang dark ya teman-teman. Karena biar mata kita tuh nggak sempit waktu program kan. Kita continue aja. Sini kita untuk selesai. Oke, continue. Nah, ini udah kalau udah masuk sini kita bisa langsung project bisa bikin ini ya. Ini udah terinstall buat Python si Windsor. Aku coba install juga di ini. Ya iya ini belum. Nah, kita bikin folder dulu teman. Open project dan satu folder yang ya, seperti ini. Kalau buat extensionnya sebenarnya ini agak agak beda ya dengan semua sama si OneSource sama Dashboard soalnya ini buat extensionnya itu udah kelihatan mungkin ada shortcutnya tapi berbeda dengan sebentar. Oh teman-teman tadi udah aku cari-cari di ini ternyata dia ada di sini di view terus di extensionnya ini kita klik ya dia bakal muncul seperti ini. Nah, kita cari aja di extensionnya itu Python ini. Kita install buat Pythonnya Dashboard Wizard install. Ini kita sambil nunggu kita buka website kita lagi ya teman-teman. Karena yang tadi udah install jadi kita bisa langsung bikin aja programnya. Lain kayak kita bikin program sekarang ini kayak tadi ini baru kita ini terminalnya gimana? Oh, ini. Yang munculnya ketika udah beneran teman-teman. Jadi ini udah di aku coba di editornya dia juga udah muncul terminalnya jadi kalau udah gini tuh dia udah siap ya teman-teman buat kita program atau kasih program apapun di sini tuh dia udah terus di sini aku mau ngecek Python versionnya di sini kita klik aja. Kalau nggak salah tadi tuh versi Python kita tuh 3.11 ya harusnya di sini sama. Nah seperti ini dulu jadi kita download satu Python tadi tuh yang ini yang bukan yang ini sih sebenarnya tadi yang dulu aku udah download itu tuh dia udah ke ini ke connect sama sama editor atau compiler yang ada di laptop ini teman-teman. Soalnya kan Python ini kan dia di download itu kan di laptopnya ya teman. Jadi dia mau dia pakai editor apapun tuh Pythonnya versinya tuh pakainya cuma satu doang ya teman. Dan udah gitu teman-teman buat si kursornya ini dia udah keinstall ya teman-teman. Kita bisa langsung aja. Hmm, tadi udah ya, controller ya. Terus, oke, sebentar ini saya cari dulu. Oke teman-teman, ternyata ini dia ada di sini ya, di sebelah ini. Kita bisa langsung aja di sini kita new file, kita kasih nama main.py. Oke, ini kita ini teman, kita bikin programnya ini print print dulu. Oh dia nggak ada ini, nggak ada buat tunjuk buat ini programnya. Kalau di Website tadi ada sama Visual Studio juga ada. Kalau di Corsair ini mungkin ada agak beda ya teman-teman. Kalau ada caranya sendiri mungkin seperti tadi di video juga kan ini nggak muncul ya teman-teman. Ternyata bisa. Oke ini buat ngerangnya kita klik aja ini teman-teman kan. Oke, kita dulu.
Sebentar nih, ini agak beda deh. Sebentar nih, teman. Kita ajarin dulu. Oke, teman-teman ternyata nggak pakai yang ini ya, teman-teman. Dia pakainya ini tuh dia di ini run out the box, terus run Python file. Nah, seperti ini teman-teman, dia bakal muncul hello world ya teman-teman. Seperti ini. Ini outputnya. Jadi editor ini udah sama kayak yang tadi ya teman-teman. Di Winsource juga tadi udah kayak gini, berarti artinya di editor ini tuh udah connect. Oh ya, kita mau ngecek versi Python-nya dulu di sini. Harusnya di sana ya teman-teman. Misalnya editor itu ngikutin versi Python dari laptop kita. Nah, dia 3.11 teman-teman. Jadi, oh ya aku mau jelasin buat Python yang kita download itu tuh buat laptop ya teman-teman. Jadi, kita itu kayak nanemin bahasa buat si laptop ini, dan editor-editor ini tuh buat bikin programnya aja teman-teman. Buat bahasanya atau versi Python-nya itu semuanya sama. Beda kalau kita pakai contoh kayak dulu kita pakai Replit dan kalau Replit itu kita bukan pakai laptop kita sendiri teman-teman. Replit itu tuh dia jadi online teman-teman. Dia pakai servernya dia sendiri. Oh, ini sih sebentar nih. Ini harus login lagi deh. Tunggu dulu sebentar nih. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya juga teman-teman. Misalnya kalau di apa kita pakai editor yang dari laptop kayak gini tuh, kita tinggal pakai Python kita sendiri aja teman-teman. Mungkin kalau di dalamnya tuh kita cuma nge-install extension aja. Nah, tapi kan file-file kita tuh kesimpan ke perangkat kita. Kalau yang contoh ini deh, seperti ini tuh dia ini teman-teman, dia nggak kesimpan ke file kita atau file perangkat kita. Dia tuh simpennya di cloud-nya dia atau servernya si Replit-nya ini teman-teman. Oke, sebentar teman-teman. Jadi kan eh, dia juga ada batasannya ya teman-teman kalau di Rapid soalnya dia pakai servernya dia sendiri dan juga itu online teman-teman. Kalau di editor seperti ini kan dia langsung masuknya, nah ini kayak tadi kan kita new folder ya teman-teman. Nah new folder itu tuh dari foldernya kita sendiri. Kalau si Rapid ini dia itu dari cloud-nya dia atau servernya dia teman-teman. Jadi itu ya kayak plus minus lah kalau di Rapid kan dia lebih enak ya apa buat bahasanya tuh dia udah ada semua tapi terbatas teman-teman. Kalau di si editor yang lokal kayak gini dia tuh lebih kuotanya lebih banyak. Cuman ya itu kalian harus download atau menginstal bahasa-bahasa dari ininya tuh nih. Soalnya kayak Python, C++ seperti itu teman. Jadi ini buat repliknya kayaknya agak error ya teman-teman. Kita skip aja ya. Pokoknya seperti itu buat di apa perbedaan editor yang lokal sama yang online ya teman-teman. Oke, teman-teman buat instalasinya tadi udah selesai ya teman-teman, udah aku jelasin buat editor-editornya. Sekarang kita bakal masuk ke materinya teman-teman. Ini main PY ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau tambahin file ini tinggal diklik kanan aja di sini. Terus kalian pilih yang file. Nah. Seperti ini kita kasih nama first program ya teman-teman. First install program. Oke. Oke, tadi kan kita udah coba yang sederhana ya teman-teman. Sekarang kita mau coba program yang kita terakhir bikin itu ini ya teman-teman di Replit Full Grades. Kita langsung aja Ctrl A, copy, lalu kita pindahkan ke sini teman-teman. Ini udah kita run ya teman-teman. Oke, ini udah langsung next grade. Kita kasih aja 2, 3, 4, 5. Oke, terus kita buat stopnya min 1 ya teman-teman. Oke, you have given 4 grades, minimal 2, maksimal 5, average-nya 3,5. Dia udah sama kayak Revit ya teman-teman. Jadi ini udah berjalan seperti editor pada umumnya. Oke, setelah itu sebentar.
Oke, teman-teman, jadi ini ada yang namanya program read dan write ya, teman-teman. Jadi ini tadi aku bikin new file di sini pakai Python file ini aku kasih nama read underscore write. Lalu di sini aku bikin lagi file itu pakai yang file ini, teman-teman. Mau kasih nama test.txt ya, teman-teman. Di sini kalian bebas mau kasih tulisan apa aja terserah. Nah, inti dari program ini tuh nanti kita membaca apa yang ada di file ini, teman-teman. Jadi cara membacanya itu kita pakai with open. Jadi kita mengopen filenya ini kita pakai yang namanya jalur alternatif ya, teman-teman. Jalur alternatif itu kita pakai namanya si ininya, teman-teman. Misal di sini namanya test.txt itu kita kasih di sininya sama persis kayak gitu ya, teman-teman. Terus di sini ada koma R ini sebagai read ya, teman-teman. Jadi dia membaca file test ini sebagai read as F. Nah, si kontennya ini tuh F read, lalu kita print kontennya, teman-teman. Oke, jadi seperti ini kita yang pakai yang jalur alternatif ya, teman-teman. Kita langsung run aja di sini. Nah, dia bakal nge-read si ininya, teman-teman. Eh, kalimat yang ada di file test.txt ini ya, teman-teman. Lalu ada lagi, ini kita pakai yang namanya jalur absolut, teman-teman. Jalur absolut itu seperti file ya. Ini ada pop-up yang ini software application PyCharm ini tuh. Jadi kita kasih di sini tuh bukan namanya ya, teman-teman. Tapi kita pakai alamatnya. Copy path of reference ini kita klik ya, teman-teman. Nah, ini udah otomatis ke salin. Kita bisa langsung Ctrl V aja. Nah, buat di Windows ini tuh kalau kayak gini harus dikasih double garis miringnya harus double ya, teman-teman. Kalau enggak dia bakal error nih. Aku contohin. Nih, dia bakal error, teman-teman. Jadi kita harus kasih ininya double ya, teman-teman. Buat setiap garis miringnya. Oke, seperti ini, teman-teman. Saran. Nah, dia bakal munculin yang kayak gini, teman-teman. Oke, ini untuk program yang read ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi tadi kan kita udah bikin program buat yang read ya, teman-teman. Dia apa fungsinya itu buat membaca isi dari file yang ada gitu kan. Dengan berdasarkan ini ya, alternative way dan absolute path gitu ya kan. Nah, sekarang nih, tadi kan ada reading atau membaca ya, teman-teman. Dan sekarang tuh aku mau bikin yang bagian writing-nya, teman-teman, atau menulis. Jadi di pas ini tuh, tadi kan udah ada ini ya, teman-teman. Nah, sebentar. Tadi ini ya, apel 1, apel 2, apel 3 gitu ya. Apel 2, apel 3 gitu ya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita pakai si write-nya ini itu, teman-teman, kita with open, ini sama seperti tadi, cuman dia pakainya W, teman-teman, bukan R. Nah, di sini F-Write-nya, dia nggak ngeprint apa-apa, dia cuma mengganti jadi A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita coba aja teman-teman di ininya, apakah ada yang berubah. Oke, nah, jadi di filenya itu dia bakal menghapus isi dari filenya ini, teman-teman. Terus dia bakal ngisi filenya itu dengan ini ya, teman, dengan data yang dia bawa gitu, teman-teman. Jadi kalau di sini kan dia ngebawa data A, B, C, D, E, F, G ini, teman-teman. Nah, dia masukin ke si data di si filenya ini, teman-teman. Jadi datanya itu yang tadinya ada apel-apel tadi, itu dihapus semua dan diganti dengan data si write ini, teman-teman. Nah, misal nih aku ganti lagi sesuatu. Kita ganti. Nah, di sini dia bakal hilang dan diganti sama yang baru, teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa bikin kayak baris kedua gitu ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini kita run, teman-teman. Nah, di sini nggak muncul apa-apa ya, teman-teman. Soalnya memang di sini cuman nge-write doang, nggak ada yang disuruh nge-print, jadi dia nggak nampilin apa. Di outputnya itu kita lihat di sininya, teman-teman. Nah, jadi ketika kita kasih bug di sini, garis miring dan end, itu dia bakal ke enter, teman-teman. Dia bakal ke baris selanjutnya. Jadi ini fungsinya itu buat kita kayak enter gitu, teman-teman. Jadi si write ini tuh dia bakal eh, menghapus isi dari sebuah file dan mengisi dengan data yang dia bawa, teman-teman. Nah, sekarang tuh ada juga yang namanya append, teman-teman. Kalau tadi kan read sama write, ini append. Jadi dia hampir mirip sama write, cuman dia nggak menghapus file yang udah ada, teman-teman.
dia hanya menambahkan dari file yang udah ada gitu. Kita langsung ini aja, run aja teman-teman. Nah, di sini si open ini tuh nggak menghapus file yang sebelumnya ya teman-teman. Dia hanya menambahkan file yang dia bawa. Jadi di sini kan aku pakai data tadi sesuatu dan itu gitu ya teman-teman. Di sini dia juga menambahkan di sini sesuatu sesuatu itu. Ini ditambahkan ya teman-teman. Jadi file yang tadi itu masih tetap ada, nggak dihapus sama si pen ini teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya ini ada yang namanya library ya teman-teman. Oke, di sini tadi aku bikin new file, new Python file yang aku kasih nama tuh testtime.py ya teman-teman. Nah, di library ini tuh, jadi dia kayak kita tuh memanggil sebuah fungsi dari suatu library teman-teman. Nah, fungsinya itu contohnya kayak gini teman-teman, kayak time sleep sama si time time ini. Nah, sebenarnya dari kemarin kita pakai Replit itu tuh tanpa ternyata kita tuh udah sering make yang namanya tuh library ya teman-teman. Nah, buat library sendiri tuh kalian bisa cari di sini yang namanya dokumen Python ya teman-teman. Dokumen Python ini tuh dia ada library yang isinya tuh banyak fungsi-fungsi dari Python teman-teman. Nah, buat kali ini tuh aku mau pakai yang namanya ini teman-teman. Kita mau pakai yang namanya library time dulu teman-teman. Sebentar aku cari fungsinya. Nah, di sini ada yang namanya fungsi time sleep ya teman-teman. Buat time sleep ini tuh fungsinya dia tuh untuk menjeda atau menunda suatu program sesuai yang kita inginkan teman-teman. Oke, kita buka dulu komennya teman-teman. Ke sini. Nah, dia import time. Jadi itu maksudnya dia import suatu library yang namanya time. Nah, fungsinya tuh ini teman-teman. Fungsinya tuh time.sleep ini tuh adalah fungsi dari library time. Dia fungsinya itu untuk menjeda ya teman-teman, atau untuk menunda selama 1 detik. Oke, kita langsung run aja teman-teman. Nah, di sini dia A, B ini jarak dari A ke B-nya ini tuh ada jeda selama 1 detik ya teman-teman. Nah, yang menyebabkan jeda itu tuh si time sleep ini teman-teman, fungsi si time sleep ini teman-teman. Oke, terus ada lagi yang namanya fungsi di library library time itu ada yang namanya fungsi sebentar teman-teman. Namanya ini namanya itu time time ya teman-teman. Jadi dia itu fungsinya untuk menghitung waktu teman-teman. Nah, waktu berdasarkan epoch. Nah, si epoch ini apa adalah dia adalah sebuah perhitungan waktu. Jadi ketika semisal nih aku bikin programnya kayak gini. Kali ini aku komen dulu ya teman-teman. Code, comment with line. Misal nih aku print time-nya dulu ya teman-teman. Kita print time itu tuh informasi time. Nah, di ini ketika aku print time, aku run ya teman-teman. Nah, dia itu munculin jumlah detik se ini teman-teman. Dari sejak epoch. Epoch itu apa? Epoch itu waktu yang dia mulai menghitung tuh dari kalau nggak salah tuh 1970 ya teman-teman. Nah, itu dia mulai menghitung dari itu teman-teman detiknya. Nah, si time ini tuh dia berdasarkan epoch-nya itu teman-teman. Time-time ini tuh dia berdasarkan epoch. Nah, ketika aku print time, dia bakal nunjukin detik setelah epoch-nya ini teman-teman. Oke, ini nggak bisa. Oke, sebentar teman-teman. Nah, kita langsung aja coba yang fungsi dari library time yang ini teman-teman. Time-time ya. Nah, yang ini teman-teman. Kita langsung aja coba. Ini aku udah bikin programnya teman-teman. Ini command depan command. Oke, kita run aja ya teman-teman. Jadi nah, jadi time-nya, waktunya itu dimulai sama dengan time-time ya, teman-teman. Time end-nya juga time-time. Nah, kita mencari time sleep-nya, teman-teman. Time sleep-nya ini tuh berapa? Di sini aku udah kasih 1,3, tapi kita mencari misal kita nggak tahu nih, jedanya itu berapa. Nah, kita kasih time-time-nya ini, kita bikin duration-nya itu time end dikurangi time begin, teman-teman. Nah, si time begin sama time end ini kan udah ada time-time-nya sendiri-sendiri ya, teman-teman. Nah, terus dikurangin, terus kita print, teman-teman. Hasilnya yaitu 1,3 detik, teman-teman. Nah, ini sama kayak yang aku masukin di sini, teman-teman. Jadi dia sesuai dengan detik yang berjalan atau detik yang dijeda di antara time begin dan time end ini ya, teman-teman.
Oke. Oh ya, kalau semisal kalian butuh ini ya teman-teman, kalian semisal kalian butuh fungsi dari suatu library tapi kalian bingung yang mana, itu kalian bisa langsung aja masuk ke webnya itu namanya dokumentasi atau python.docs.python.org ya teman-teman. Ini dia ada library semua dari semua library dan ada fungsi-fungsinya juga teman. Oke, mungkin itu buat library time. Kita lanjut ke materi kita selanjutnya teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi buat library yang selanjutnya, tadi kan aku udah bahas library yang time ya teman-teman. Eh, ini, ini adalah library yang time. Terus selanjutnya itu ada yang namanya library random teman-teman. Jadi dia itu sebuah library yang fungsinya tuh ada ini teman-teman, rank in. Aku pakai fungsi yang rank in. Ini kalian bisa cari aja dokumentasinya di Google. Kita search aja Python random gitu teman-teman. Nah ini teman-teman. Kita pakai fungsi yang ini. Dia random titik finding. Dan di sini tuh ada dua input. Jadi dia bakal nge-random dari input A ke input B teman-teman. Di sini aku udah bikin number sama dengan random.random itu A-nya 1, B-nya 100 teman-teman. Lalu kita print si numbernya ini teman-teman. Oke, kita langsung coba aja teman-teman di sini di terminal. Kita langsung aja nih dia jadi di antara 1 sampai 100 ya teman-teman. Ini angka pertama dia dapat 25, dia dapat 25 lagi, 13, 92, 36, 62. Jadi dia bakal ngepick angka random di antara 1 sampai 100 ya teman. Itu buat library yang random. Terus aku mau kasih tahu juga teman-teman buat si documentation si Python ini tuh, kalau kita scroll ke atas ya teman-teman. Ini ada yang namanya modul teman-teman. Nah, di modul ini tuh ini ada banyak banget library ya teman-teman. Dan di dalam library ini tuh ada banyak fungsi juga teman-teman. Nah, kita cari T ya. Kita cari time di sini. Nah, ini teman-teman. Ini ada time. Jadi time itu cuman satu library di antara sebanyak ini teman-teman. Jadi semua ini tuh library semua teman-teman. Dan kalian tuh nggak perlu ngafalin ini semua. Kalian cuman butuh, semisal kalian butuh ini perhitungan ya teman-teman. Sebentar. Nah, misal kalian butuh perhitungan ya, udah kalian ambil aja library math sama kalian pilih fungsi yang kalian butuhin teman-teman. Jadi di Python itu ada banyak banget ya teman-teman library-nya. Ini ada banyak banget dan setiap library-nya tuh fungsinya juga masih banyak banget teman-teman. Jadi nggak perlu diapalin, cukup dipahami aja. Jadi misal kita butuhnya apa, kita panggil library yang sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Oke. Oh ya, untuk yang random ya teman-teman, kita cari yang nah ini. Ini ya teman-teman yang random ini. Terus kita bakal lanjut ke materi berikutnya teman-teman. Ya, teman. Jadi buat materi selanjutnya ya sebenarnya ini udah ini sih teman-teman sudah di luar materi. Cuman kita bahas aja nggak apa-apa. Kita cari modul dari library apa OS teman-teman. Nah di sini ada OS. Ini kita klik. Kita bakal pakai library OS ya teman-teman. Dan library OS ini ada banyak banget. Jadi kita ambil beberapa aja, kita ambil yang namanya itu MacDir sama Ospet ya teman-teman. Buat si OS MKdir MacDir ini sendiri tuh dia kayak seperti ini teman-teman. Kita praktekin langsung aja ya. OS MacDir ini kita bikin new folder. Nah, si OS ini tuh dia bisa ngasih fungsi yang dia tuh langsung bikin folder baru teman-teman di project kita ini tuh. Jadi dengan kita bikin fungsi kayak gini tuh dia bisa bikin folder baru di runtutan project yang kita ini teman-teman. Itu adalah fungsi dari si OS MacBook ini ya teman-teman. Oke, aku bakal delete si ininya, new folder, oke delete. Oke, terus ini kita komen dulu, kita coba yang ospet ya teman-teman. Ini kita pakai if else. Jadi if ospet exists text titik txt ini, dia bakal print oke. Kalau enggak, dia bakal print error ya teman-teman. Jadi dia itu kayak mengecek apakah dalam pad itu exist text titik txt ya teman-teman. Jadi dia bakal mengecek dalam pad ini tuh ada nggak sih file yang namanya kayak gini teman-teman. Cek.
Mmm, oh iya, salah ya teman-teman. Berarti bener nih, dia nge-print-nya error, soalnya nggak ada tes titik txt, soalnya ininya harusnya teks ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau gini dia bakal print, nih dia tadi nge-print-nya error ya tuh, soalnya ini berbeda dengan ini namanya. Nih, kalau udah aku benerin, dia bakal jadi oke teman-teman. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Buat si modul si OS ini tuh, kalian nggak usah ngafalin ya teman-teman, soalnya ini banyak banget, beneran banyak ini. Jadi kalian sebutuhnya aja kalian panggil library-nya. Kalau nggak usah. Oke, mungkin kayak gitu. Kita lanjut aja teman-teman. So, teman-teman buat eh, library atau materi selanjutnya itu kita bakal pakai modul yang dia tuh fungsinya buat menerjemahkan data yang kita punya teman-teman. Jadi ini pakainya kayak bahasa gitu ya teman-teman. Di modul ini tuh nanti misal kita kasih bahasa Spanyol gitu. Nanti dia bakal otomatis outputnya itu udah langsung jadi bahasa Inggris gitu teman-teman. Oke, kita searching dulu buat modulnya itu di Google. Ini ya teman-teman. Kita searching aja di Google, Google Trans Python gitu teman-teman. Di sini dia bakal muncul modul. Nah, modul ini tuh kita harus download dulu teman-teman buat kita pakai di Python atau Pacamnya tadi. Nah, di sini kan ada nih teman-teman. Ada yang namanya Google Trans. Nah, di dokumentasinya tuh kayak gini teman-teman. Nah, kita butuh modul ini di PyCharm kita, sedangkan kita tuh belum punya modulnya teman-teman. Nah, caranya gimana? Nih, jadi di PyCharm itu tuh ada Python package. Ini diketik aja di sini, namanya Google Trans teman-teman. Nah, di Google Trans ini tuh kita bisa pakai aja, dan kita di sini juga bisa milih versinya teman-teman. Nah, ini sedikit saran dari aku ya teman-teman. Karena eh, kalau sesuatu program atau modul yang baru banget gitu, contohnya kayak ini, 402 itu tuh biasanya tuh belum stabil teman-teman. Jadi masih banyak eh, bug sama errornya. Jadi aku saranin kalau kalian mau download itu tuh yang versinya agak turun sedikit teman-teman. Nah, ini aku pakai yang 331O0A0 teman-teman. Nah, di sini aku juga udah install ya teman-teman. Tadi udah aku install di sini, ini tinggal diklik aja kalau kalian belum install. Di sini bakal ada pilihannya untuk menginstal ya teman-teman. Oke, kita cek dulu teman-teman buat modulnya itu udah masuk apa belum di si ini ya teman-teman. Udah masuk apa belum di terminalnya. Nah, cara eh, cara ngeceknya tuh seperti ini teman-teman. Nih, seperti ini kita run teman-teman. Nah, jika kalau di terminalnya itu nggak muncul apa-apa kayak gini teman-teman, berarti itu si Google Translate itu tuh ada modulnya di PyCharm ini teman-teman. Soalnya kalau emang nggak ada, dia bakal tulisannya kayak gini teman-teman. Nah, ini contoh kita kasih yang ini ya teman-teman, agak acak gitu ya. Kita kasih modul yang nggak ada di dalam laptop ini, di dalam PyCharm ini. Kita kasih modul yang kayak gini, dia bakal munculnya kayak gini. Nah, dia bakal munculnya merah seperti ini teman-teman. Ini artinya modul ini tuh nggak ada di PyCharm-nya ini teman-teman. Sedangkan tadi waktu aku nulis si Google Translate itu dia nggak ada, dia nggak ada. Nah, dia nggak ada ini teman-teman, nggak ada yang merah-merah kayak gini nggak ada. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tapi nanti kita pakainya nggak bukan import Google Trans ya teman-teman. Soalnya di modul apa di dokumentasinya juga tuh dia pakainya from Google Trans import translator. Jadi kayak gini tuh nggak apa-apa teman-teman. Jadi dari modul Google Trans, aku nge-import yang translatornya aja teman-teman. Jadi kita nggak usah kayak yang tadi ini kan dia import time, dia minta library time, library random sama library si OS ya teman-teman. Kalau ini dia cuman ngimport si Google Trans, ya, bukan ngimport sih sebenarnya, dia cuman nge-from dari Google Trans, terus dia ambil fungsi fungsi dari translatornya doang teman-teman. Jadi dia kayak manggil fungsinya doang gitu lah. Ini kita hapus dulu teman-teman. Oke, kita lepas dulu ininya, komennya. Nah, nih aku mau jelasin buat programku yang ini tuh teman-teman. From Google Trans, import translator. Ini buat dokumentasi dari modulnya teman-teman. Terus translator sama dengan translator ini T-nya besar. Terus ini di print.
teksnya itu bonjol ya teman-teman, bonjol. SRC itu ini source ya teman. Jadi source atau bahasa awal itu dari bahasa apa? Kalau SRC itu dia sebagai Prancis ya teman. Jadi bonjour itu dari French. Terus des itu destination. Dia aku mau ngubah dia jadi N. N itu maksudnya itu English ya teman. Jadi kodenya ini N. Oke teman-teman, langsung aja kita run ya apa programnya. Nah, bonjour itu artinya good morning teman-teman di dalam English. Seperti ini teman-teman. Nah, ini juga kita bisa ubah juga teman-teman buat destinasinya tuh apa ya? Oh iya, seperti ini. Kita ubah jadi Spanyol ya teman-teman. Kita run. Nah, dia bakal munculnya seperti ini teman-teman. Buen dia. Jadi di PyCharm ini tuh kalau semisal kita nggak ada modul, kita tuh bisa download sendiri teman-teman di sini. Contohnya buat kayak yang Google Trans atau translator ini tadi teman-teman. Jadi dari PyCharm itu udah nyediain lah dari package-nya dia. Dia udah punya package sendiri buat user-user itu buat kita bisa tinggal mendownload aja teman-teman. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi di sekarang aku mau coba ngebandingin tiga editor kode yang tadi udah aku install di awal tadi teman-teman. Pakai AI. Aku ini ya teman-teman. Aku coba bandingin dari Visual Studio, Cursor, sama Windsurf buat bikin suatu program yang sama ya teman-teman. Sini aku mau bikin program perhitungan sederhana. Buatkan saya sebuah program yang berisi penjumlahan, pengulangan, pertemuan, dan pembagian. Nah, terus buat dalam bentuk UI, bukan terminal. Oke, coba kita copy aja ya teman. Oke. Mungkin ini agak lama ya teman. Jadi aku coba juga di si OneShot ya teman. Nah, oke kita kopas sama si kursor teman. Oh masuk ini. Oke buat Visual Studio ini. Hmm, oke, sebentar teman. Oke teman-teman, jadi ini udah jadi ya dari kepainya itu udah muncul output kalkulator GUI ya teman. Ini yang Visual Studio kita cobain ya teman sekarang. Sebentar teman. Hmm, oke kita review yang lain dulu teman-teman. Kita coba yang di Windsurf. Nah kalau di Windsurf seperti ini teman-teman, dia ada perkalian, pengurangan, penambahan, sama pembagian. Kita coba yang angka satu itu sebentar. Oke kita coba. Oh itu nggak boleh pikiran nih. Sebentar, coba. Nah ini untuk yang dari kursor ya teman-teman. Kita angka satu kita kasih coba 30, angka duanya 2 deh. Kita bagi ya teman-teman. Nah, hasilnya bakal jadi 15 teman-teman. Kalau yang ini 40 kita kalikan, dia bakal jadi 1200. Oke benar teman-teman.
dia bakal jadi kalau kita kurangi apakah jadi negatif? Oh, ya sebentar. Kalau dia lebih kecil apakah jadi negatif teman? Kalau kita kurang ya teman. Oh iya. Jadi kalau angka satunya lebih kecil dia bakal jadi negatif ya teman. Soalnya kalau kita tambah dia bakal jadi 70. Oke. Ini yang dari kursor ya teman. Sekarang kita coba yang di oh ini ternyata mereka ada di sini teman. Kita silang dulu coba. Terlalu banyak mencetnya tadi. Nah, ini kita ke Windsurf. Ada Windsurf kita run coba. Nah, ini yang dari Windsurf ya teman-teman. Kalau tadi yang dari oh, ini yang dari Windsurf ya teman-teman. Ini yang dari Windsurf teman-teman. Dia modelnya lebih kayak gini. Kalau tadi yang di Cursor itu kan dia lebih panjang ya teman-teman. Ini dia lebih kayak kotak ya teman-teman. Lebih panjang. Kita jadi 50 kita bagi. Dia hasilnya ini ya teman-teman. Kita bersihkan. Ini bisa dicat. Ini teman-teman. Kita kurangi dia jadi minus 30. Kita kali jadi 40.000. Kita tambah dia jadi 130. Oke. Oke lanjut kita ke yang ini kayaknya punya si ini ya teman-teman. Punyanya Visual Studio. Coba kita kan oh iya benar. Ini punya si Visual Studio. Dia harus digini teman-teman. Dia soalnya agak lebar nih. Buat angka pertamanya aku mau kasih 30 sama angka keduanya itu 60 teman-teman. Ini bisa dibagi, dikali, dikurang sama ditambah teman-teman. Oke. Sebenarnya secara keseluruhan itu sama ya teman-teman. Cuman aku lebih suka yang dari Pinterest. Soalnya dia kayak ini, cuman dari bagian bawahnya ini dia kepotong teman-teman. Sebenarnya kalau nggak kepotong dia bagus. Sama yang dari kursor ini juga lumayan bagus teman-teman. Nah ini ya sih. Kalau kursor ini bagus ya teman-teman. Dia nggak ada yang potong juga nggak usah ditarik juga. Ini udah pas banget ya teman-teman. Ya mungkin menurut aku yang paling ini yang bagus from paling itu ya si ini teman-teman. Si kursor ini teman-teman. Jadi dengan adanya AI ini tuh, dia bisa memudahkan kita dalam membuat program ya teman-teman. Jadi kita nggak usah tulis program panjang-panjang, kita cukup memberikan prompt dan meneliti bagian-bagian yang mungkin mau kita ganti ya teman-teman. Dan itu kita juga bisa menggantinya dengan prompt juga teman-teman. Jadi dengan adanya AI ini tuh harus kita gunakan sebijak mungkin untuk membantu keseharian kita teman-teman. Jadi bukannya menghapuskan AI, jadi kita harus menggunakan dan belajar untuk mengendalikannya teman-teman. Seperti yang diterapkan pada editor kode ini. Oke, mungkin seperti ini ya teman-teman untuk AI di pemrograman. Oke, mungkin cukup sekian dari aku teman-teman untuk video aku kali ini. Semoga materi atau ilmu yang aku bagikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa memberikan kalian pemahaman dalam instalasi editor kode dan pembuatan atau penginstalan modul ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.